نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جزاكم الله خير ثم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kajian talaqin dan juga tahsinut tilawah. Kita jangan mengatakan tahsinul Quran, tapi adalah tahsinut tilawatul Quran. Kalau tahsinul Quran berarti memperbaiki Al-Quran sudah sempurna, nggak perlu untuk diperbaiki. Yang perlu diperbaiki adalah tilawahnya. Sehingga lebih tepatnya kita mengatakan tahsinut tilawah, bukan tahsinul Quran. Ini masih di pembahasan ayat yang ke-49. Mohon nanti diingatkan di akhir pembahasan untuk membahas tentang kenapa lafzul jalalah, yaitu Allah itu kok tidak dituliskan matnya. Mohon nanti untuk diingatkan. Termasuk pertanyaan dari Pak kemarin antum tentang waqaf la yang berada di akhir ayat. Mau nanti diingatkan untuk dibahas sebagai penambahan yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Insya Allah ada hal baru nanti yang insya Allah kita sampaikan. Dan terus terang anak baru menemukan akhir-akhir ini. Bismillah, kita ulang pembacaannya insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Ditahan di bagian kumbala. Coba. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Bismillah, kita baca secara pelan insyaallah per huruf, per kata. Kita perhatikan dari segi itmamul harakah, menyempurnakan harakat, termasuk dari segi juga makharijul hurufnya, termasuk juga dari segi sifat-sifat hurufnya insyaallah. Kemarin yang terakhir kita bahas ini adalah kata min ali fir'aun. Adalah kata min ali fir'aun. Ini kemarin untuk min ali fir'aun. Ini sepertinya sudah kita bahas sepertinya ya secara singkat kemarin bahwa di situ ada pertemuan antara huruf nun bertemu dengan huruf hamzah. Huruf nun itu dia makhrajnya tempat keluarnya adalah ujung lidah ditempel ke langit bagian atasnya ataupun di bagian gusi bagian atasnya. Sedangkan hamzah itu dia makhrajnya adalah di bagian al-had, bagian tenggorokan bagian paling bawah. Sehingga makhraj tempat keluarnya nun sama hamzah itu sangat berjauhan. Di saat mereka itu berjauhan, maka kalau dari segi tempat tinggalnya, dari segi tempat keluarnya, di saat mereka itu bersebelahan dalam satu kata, maka tidak akan memberikan suatu efek apa-apa pada kata berikutnya.
Sehingga suara nun dibaca dengan jelas. Karena kenapa? Karena nggak terpengaruh dengan kedekatan mereka berdua dari segi tempat yang ada dalam suatu kata. Karena kenapa? Karena makhrajnya berjauhan. Beda dengan nanti pembahasan masalah gunnah, beda dengan pembahasan masalah ikhfa. Kenapa kok terjadi gunnah? Kenapa kok terjadi ikhfa? Kenapa kok terjadi suatu idgham? Adalah lantaran makhrajnya nanti berdekatan. Nanti saya sampaikan. Min kita perhatikan nun di sini bertemu dengan hamzah. Maka tentunya dia adalah bacaan izhar. Karena kenapa kok dibaca izhar? Karena nggak ada suatu pengaruh yang saling pengaruhi, itu nggak ada. Karena makhrajnya berjauhan. Sehingga huruf nun diucapkan dari tempat keluarnya huruf nun. Hamzah dikeluarkan dari huruf hamzah, tempat makhrajnya. Sehingga nun dibaca dengan jelas. Nun dibaca dengan jelas. Untuk membaca dengan jelas makhrajnya huruf nun, kita tempelkan ujung lidah ke gusi agak ke atas sedikit, langit-langit yang keras di sana. Nah, sebagian huruf n enggak jauh beda. Na, ni, nu. Jadi nun di sana munculnya. Min tanpa ada suara penahan suara gunnah. Tanpa ada ditahan lama-lama suara gunnahnya. Sehingga akan dibilang salah kalau kita membaca min ali fir'aun, min ali fir'aun. Enggak diperbolehkan maksa-maksakan lagu sehingga dia ngalahkan hukum tajwid. Yang kita dahulukan itu adalah hukum tajwidnya, bukan masalah lagunya. Bukan masalah lagunya. Jelas insyaallah ya ikhwah. Tayyib. Ini nun. Ini kan dia bacaan izhar nih. Pertanyaannya, apakah nanti akan ada suara gunnah, suara dengungan? Harus ada suara dengungannya. Harus ada suara gunnahnya. Walaupun toh dia itu bacaan izhar. Loh, kok bisa? Iya, yang pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa sifat gunnah ini tidak mungkin bisa dihilangkan dari huruf mim ataupun nun ataupun m ataupun n. Kita perhatikan ya ikhwah bahwa makhraj tempat keluarnya huruf nun ataupun mim itu nanti ada dua bagian. Ini perlu untuk pelan-pelan. Mohon fokus nih. Yang ngantuk jangan sungkan-sungkan untuk berwudu. Yang ngantuk jangan sungkan-sungkan untuk berwudu. Bukan suatu aib kalau seandainya kita dalam suatu kajian kemudian ngantuk, hal yang manusiawi. Saya pun kadang-kadang ngantuk. Saat khutbah pun kadang-kadang ngantuk. hal yang biasa. Sehingga di saat nanti ngantuk silahkan untuk berwudu, sekedar untuk merefresh kembali biar seger lagi. Tayyib. Kita perhatikan ini. Makhrajnya huruf nun ini ada dua bagian ini. Yang pertama di bagian al-lisan, di bagian lidah. Yang kedua di bagian khayshumi, di bagian hidung. Ini dua-duanya untuk mendapatkan suatu pengucapan huruf nun ini dua-duanya harus disertakan. Gak boleh di bagian hidung saja tanpa ada keikutsertaan di bagian lidah. Begitupun gak boleh lidah saja tanpa ada keikutsertaan dari bagian hidung. Dan model begini gak dimiliki oleh huruf-huruf yang lainnya kecuali nun sama mim saja. Saja. Tadi kita sampaikan bahwa gunnah ini gak mungkin untuk dihilangkan dari huruf nun ataupun mim. Sehingga dua hal ini perlu untuk diperhatikan. Makhraj bagian lidah sama makhraj bagian hidungnya. Kalau misalnya antum mengucapkan suara n dengan hidung dibuntu, coba antum mengucapkan nanti, hidung dibuntu, coba. Ada suara n yang muncul? Hah? Ada suara n yang muncul? Coba nasta'in dengan hidung dibuntu. Suara jelas bagaimana kalau hidung dalam keadaan terbuka? Beda ataukah sama suaranya? Nasta'in. Mau ngomong nanti anak nih. Nanti. Apakah antum mendengar suara nanti? Enggak mendengar. Karena kenapa? Karena makhraj yang mestinya antum buka, antum tutup. Ya enggak? Sehingga suara gunnah itu enggak mungkin dia bisa dihilangkan dari bacaan, termasuk diantaranya adalah izhar. Tetapi nanti yang membedakan adalah dari segi lamanya penahanan suara gunnah. Jelas ya? Sehingga saat dibilang itu gunnah yang ada pada bacaan izhar, apakah ada ataukah tidak? Dibilang harus ada. Harus ada. Walaupun toh nanti para ulama tajwid mereka mengkategorikan dengan gunnah naqisah, gunnah yang kurang.
tidak sempurna sebagaimana guna-guna di saat mungkin dalam keadaan mim ataupun nun bertasydid. Paham insyaallah? Dan ini ya ikhwah sekalian, ini untuk suara nun ataupun mim, ini hidung harus dalam keadaan terbuka. Sehingga nanti kalau misalnya hidung dalam keadaan buntu mungkin karena faktor flu, suaranya pun nanti akan berbeda. Beda dengan huruf-huruf yang lainnya yang enggak ada keikutsertaan dengan bagian hidung. Kalau misalnya antum bilang baba, sama saja antara antum buntu dengan antum buka. Sama atau beda? Coba antum buntu ngomong baba. Sama antum buka baba. Sama atau beda? Sama. Karena kenapa? Karena memang bagian hidung ini enggak ada keikutsertaan untuk huruf-huruf yang lain kecuali mim sama huruf nun. Ini jangan sampai lupa ya ikhwan. Jangan sampai lupa. Izhar pun ada bacaan gunnahnya. Walaupun tahu gunnahnya kurang. Tayyib. Ini nun bertemu dengan hamzah. Bacaan apa tadi? Izhar. Berarti nun dibaca secara jelas. Nggak boleh ada penahan suara dengungan. Walaupun dengungan ada, cuma jangan ditahan. Dan juga dia perlu untuk diucapkan secara jelas, tanpa diganti dengan huruf yang lainnya. Min ali Fir'aun. Kemudian ali, ini ada alif. Perhatikan, ada alif sebelumnya dia fathah. Wah, ini sepertinya kok ada seperti huruf-huruf tertentu. Kira-kira huruf apa ya ikhwah? Ini maksudnya bacaan apa kira-kira ini? Alif sebelumnya fathah. Agak sedikit. Coba kita anggap dulu mat tabi'i. Kita anggap dulu dia adalah bacaan mat tabi'i. Karena kita menggunakan hukum secara lahiriahnya. Yaitu kalau ada alif sebelumnya fathah. Coba anda tuliskan yang tahun kemarin juga sudah kita bahas ini. Sekedar untuk refresh yang dulu. Ini nu, kemudian hi, kemudian ha. Ada wawu sukun sebelumnya dhammah. Nu kita baca panjang dengan kadar berapa harokat? 2 harokat ataupun 1 ayunan. Nu. Kemudian ada ya sukun sebelumnya kasrah. Maka ini pun bacaan mat. Hi 2 harokat. Termasuk ada alif sebelumnya fathah. Ha. Nuhiha. Ayo. Nuhiha. Sebentar. Alhamdulillah sudah terekam, sedang terekam saat ini. Ini nggak bisa live, qadarullah masyafa'al. Ini kenapa wifi nggak bisa masuk ke sini? Live beberapa menit kemudian terclose. Sehingga direkam kemudian baru diupload. Insyaallah khair. Yang penting semoga ada manfaat insyaallah. Kita perhatikan, kita menggunakan hukum lahiriah dulu sebelum kita urai. Berarti ini, wah ini juga ada alif ini. Sebelumnya berupa fathah. Ini pun sepertinya bacaan mat tabi'i. Tapi yang jelas nanti matnya mat apa? Tapi yang jelas itu dia adalah bacaan mat. Adalah bacaan mat. Karena bahan baku mat itu telah ada dalam lafaz ini. Bahan baku mat apapun juga adanya, dibilang mat karena bahan bakunya ada. Yaitu ada alif sebelumnya fathah. Kasrah, ya sukun sebelumnya kasrah, ataupun wawu sukun sebelumnya dhammah. Ini adalah bahan bakunya. Untuk suatu bacaan bisa disebut sebagai suatu bacaan mat. Baru nanti kemudian dibahas syarat-syarat apakah ini nanti kalau misalnya dibilang bacaannya adalah bacaan mat wajib muttasil, apakah syaratnya terpenuhi atau tidak. Tapi yang jelas bahan bakunya ada ini. Bahan mentahnya ada alif sebelum fathah, ya sukun sebelum kasrah, sama wawu sukun sebelum dhammah. Coba, toyib kita perhatikan di sini ini. Ini ali Fir'aun, ini dia asalnya adalah a'li Fir'aun. Asalnya adalah a'li Fir'aun. Ini tentunya agak ke dalam sedikit, nggak akan dalam-dalam banget insyaallah kita bawa, nggak dalam-dalam banget. Tetapi kita hanya mengupas untuk berkaitan dengan bacaan ini saja. Kita perhatikan. Tentunya ini untuk yang mengetahui tentang ilmu sharaf, yang mengetahui tentang ilmu mushtaq, al-mushtaqat ataupun asal usul suatu kata. Ini kata asalnya adalah a.
Ini ada dua hamzah. Jadi yang ada kepala hamzah itu dia bukanlah alif. Yang ada kepala hamzah dia bukanlah alif. Untuk hamzah yang model begini. Jadi ini ada dua hamzah. Yang pertama berharokat, kedua kemudian dia sukun. Ini menurut orang Arab ini berat. Berat dari segi apa? Berat dari segi pengucapannya. Biar ringan bagaimana? Mereka nanti mempunyai beberapa solusi. Di antaranya dengan cara bagaimana? Di antaranya adalah dengan cara mengganti hamzah yang kedua dengan suatu huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Saya ulang. Kalau menjumpai asal usul suatu kata, kok modelnya ada dua hamzah semacam ini. Yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Maka hamzah yang kedua biar nanti mudah untuk diucapkan, maka hamzah yang kedua perlu diganti dengan suatu huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya di sini apa? Fathah. Maka fathah ini lebih relevan, lebih cocok kalau setelahnya berupa alif. Jelas ya? Sehingga dari a'li menjadi ali. Untuk penulisan ali, untuk ejaan Al-Quran yang kita pakai saat ini adalah dengan hanya kepala hamzah saja. Ini hanya dari segi ejaan saja. Paham insyaallah ya? Ana nanya ke antum ini kan munculnya suatu mad karena ada suatu proses penggantian ataukah langsung otomatis menjadi suatu mad? Ada proses penggantian. Kalau proses penggantian, maka berganti itu bahasa Arabnya adalah badal. Kalau misalnya keluarga antum meninggal sedangkan dia bernazar untuk haji, biaya sudah ada dan sudah terdaftar, nggak bisa berangkat haji karena Allah meninggal terlebih dahulu. Biasanya ngapain? Mencari badal. Karena kenapa? Yang nanti menggantikan posisi dari orang tua ini. Jelas ya? Ini kita perhatikan bahwa tadi itu adanya mat adalah karena proses penggantian. Sehingga mat yang muncul semacam ini disebut sebagai mat badal. Disebut sebagai mat badal. Karena kalau tidak diganti, tidak akan ada muncul mat. Jelas ya? Sehingga di sini ini disebut sebagai bacaan mat badal. Berhubung secara lahiriah itu sama dengan bacaan mat tabi'i. Dari secara lahiriah bagaimana? Ada alif sebelumnya fathah. Sebagaimana bacaan mat tabi'i. Berhubung dari segi luarnya itu sama, maka hukum mat badal dari segi kadar panjangnya disamakan dengan bacaan mat tabi'i. Berapa harokat? 2 harokat. Jelas insyaallah ya? Min ali min ali. Coba. Min ali Fir'aun. Ini dia lafadz a. Ini kemarin sudah kita sampaikan kalau a berarti perlu untuk buka mulut kita. A. Jangan ragu-ragu untuk buka mulut biar nanti tidak dengar suara tapi a. Kemudian li, itu li berarti dibuat meringis, ditarik ke bawah bibir kita. Ali. Kemudian Fir'aun, ini fa, dia ini dikasrokan dan setelahnya berupa ro. Ro ini dalam keadaan sukun. Kalau sebelumnya berupa kasroh maka perlu untuk dibaca tipis. Fir'aun. Gak boleh Fir'aun. Tapi Fir'aun. Min ali Fir'aun. Jadi huruf ra ini modelnya ada 2 ini. Jadi begini ya ikhwah. Jadi ada sebagian di antara huruf hijaiyah dia itu senantiasa dibaca tebal walaupun toh kadang-kadang kadar penebalannya berbeda. Ada sebagian itu huruf khussadatinkil, yaitu huruf-huruf isti'la. Ada sebagian di antaranya yang perlu untuk dibaca tipis selain khussadatinkil. Ada yang nanti tebal kadang tipis sepertinya adalah huruf ra, kadang tebal kadang dia tipis. Termasuk di antaranya adalah huruf lam yang ada pada lafzul jalalah. Bismillah sama minallah. Kadang tebal, kadang tipis.
Termasuk diantaranya adalah ada alif ini kadang dia dibaca tebal, kadang dia dibaca tipis, tergantung huruf sebelumnya. Termasuk diantaranya adalah suara gunnah yang ada pada bacaan ikhfa, tergantung huruf setelahnya. Jadi kadang-kadang dua macam semacam ini. Termasuk bacaan Fir'aun ini, roknya kadang tebal, kadang tipis, tapi di sini dia tipis. Min ali Fir'aun. Ini ain dia difathahkan, kemudian setelahnya berupa wawu yang disukunkan. Kira-kira ini bacaan apa ini? Model-modelnya sifat apa namanya? Lin. Ini adalah sifatul lin. Disebut lin karena mudah untuk diucapkan. Lin. Ini Fir'aun ataupun misalnya adalah khauf. Ini adalah untuk baca-bacaan yang punya sifat lin. Kalau misalnya kita itu berhenti pada huruf nunnya, nun di sini asalnya berharokat ataukah sukun? Berharokat. Berarti aslinya dia itu berharokat. Tetapi di saat kita berhenti pada huruf nun karena faktor waqaf, maka nunnya perlu untuk disukunkan. Nunnya perlu untuk disukunkan. Kalau nunnya perlu untuk disukunkan karena faktor waqaf, maka nanti lin tersebut nanti akan muncul suatu mat. Matnya disebut sebagai bacaan matlin. Itu dengan catatan kalau kita berhenti pada huruf nunnya. Kalau nggak berhenti, ada sifat lin cuma matnya nggak ada. Sifat lin matnya tidak ada. Karena kenapa? Karena syarat kita itu memanjangkan, misalnya begini, min ali Fir'aun. Syarat untuk dipanjangkan, diberikan hukum matlin adalah kalau kita itu berhenti pada huruf nunnya. Kalau tidak berhenti, maka matlinnya nggak ada, hanya tinggal sifat lin saja. Hanya tinggal sifat lin saja. Sehingga nggak boleh dipanjangkan begini. Min ali Fir'auna yasumunakum. Jelas? Tidak boleh kita baca min ali Fir'auna yasumunakum. Kenapa? Karena kita tidak berhenti, tidak wakaf pada huruf nun. Sedangkan matlin itu ada kalau kita itu berhenti pada huruf nunnya. Kalau nggak berhenti berarti matlinnya nggak ada. Min ali Fir'auna yasumunakum. Yasumunakum. Ini ya kita baca tipis, ya tidak boleh yo, tapi ya. Biar nanti tidak terdengar yo, maka mulut perlu untuk dibuka. Biar nanti mendapatkan suara fathah yang sempurna. Ya, ayo. Jadi bukan yo tapi ya. Yasu ini kata su ditommahkan, berarti perlu untuk kita monyongkan bibir kita. Yasumu, yasumu, ayo. Yasumunakum. Ini su dia juga tipis, mu juga tipis dengan cara kita monyongkan bibir. Kemudian na ini juga tipis, nggak boleh dibaca no tapi na dengan dibuka mulut. Kemudian nakum ini memnya dia kafnya dia ditommahkan, maka pengucapannya perlu untuk kita monyongkan bibir dan perlu berhati-hati jangan sampai bibir terus monyong di saat mengucapkan huruf mem yang disukunkan. Yasumunakum, yasumunakum su. Gak boleh terus dalam keadaan monyong, tapi segera untuk ditarik karena memnya dalam kondisi sukun. Yasumunakum su al azab. Yasumunakum su al azab. Ini mim sukun bertemu dengan huruf sin. Ini bacaan izhar syafawi namanya. Ini pun kalau izhar berarti jangan ditahan lama-lama suara gunnahnya. Kok gunnah lagi Ustadz? Iya, kan ada mim di sini. Ada mim di situ. Saya gunnah jangan sampai dihilangkan. Tapi jangan sampai ditahan. Dan juga ini nanti di satu sisi biar nanti dia ini tidak
tidak kehilangan suara gunna, di sisi yang lainnya tidak kehilangan sifat bainiyah ataupun tawassut. Yasumunakum su'al azab. Tadi ini izhar syafawi, kemudian kita perhatikan di sini tadi ini pengucapannya ada dengan cara dimonyongkan bibir. Kemudian di sini ada huruf wawu yang disukunkan. Ini kemarin kalau suatu huruf itu tidak ada tanda fathah, kasrah, dhammah, maka huruf tersebut dalam keadaan sukun. Sebagaimana wawu di sini. Berarti dia wawu dalam kondisi sukun, sebelumnya dia berupa dhammah, maka dia adalah bacaan mat. Jangan sampai lupa karena bahan baku sudah ada. Bahan mentahnya untuk bacaan mat sudah ada. Baru kemudian ini matnya mat apa? Karena matnya memang banyak. Tinggal nanti kita lihat. Kalau setelahnya ada hamzah, maka jelas bukan bacaan mat tabi'i. Bukan bacaan mat tabi'i. Pertanyaannya di sini ada hamzah ini. Pertanyaan berikutnya, apakah ini hamzahnya berada di satu kata dengan wawu tersebut ataukah berada di lain kata? Ternyata dia berada di satu kata. Kalau berada di satu kata maka dibilang bahwa ini adalah bertemu. Bertemu bahasa Arabnya adalah muttasil. Berarti matnya adalah muttasil. Matnya muttasil. Ustaz, saat dibilang matnya muttasil, hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah wajib. Berarti mat muttasil wajib ataupun mat wajib muttasil. Mau antum bolak-balik silahkan. Enggak jadi masalah, tidak ada dosa di sana. Jelas insyaallah ya? Berarti mat muttasil wajib. Kok dibilang wajib karena kenapa? Karena wajib untuk membaca 4 harokat ataupun 5 harokat. Kalau nanti belum bisa untuk misalnya Ustaz ana masih bingung ini membedakan antara mat dengan mat yang lainnya. Pokoknya nanti kalau antum mendapatkan tanda alis ataupun celeret di atas, udah anggap bahwa dia bukan bacaan mat tabi'i. Antum pilih yang panjang saja. Sambil berjalan dengan tetap cara membaca tersebut, membaca yang panjang, kemudian tetap belajar. Insya Allah nanti akan bisa membedakan mana yang mat wajib muttasil, mana yang munfasil, mana yang mat silah ataupun yang lain sebagainya. Yasumunakum su'al azab. Nah, ini su'al azab. Ini kalau kita perhatikan, ini ada alif yang datang setelah, ada model alif yang datang setelah huruf hamzah ini. Ini aslinya adalah hamzah. Hamzahnya disebut hamzah wasal. Tahu hamzah wasal di mana? Kalau kita mengetahui untuk ejaan Al-Qur'an yang kita pakai saat ini, ada kepala huruf shad yang di atasnya tanda seperti angka 1i itu. Berarti dia itu adalah hamzah wasal. Aturan hamzah wasal kalau dia berada di awal perkataan ataupun awal suatu bacaan, maka perlu untuk diberikan suatu harokat. Contohnya apa? Alhamdulillah. Kita perhatikan, ini kalau ya, antum sebagian di antaranya sudah cukup memahami masalah ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau seandainya masih remang-remang, semoga kian jelas. Ini kata alhamdulillah ini hamzahnya sama, ini hamzah wasal. Kalau misalnya kita mulai bacaan dari alhamdulillah, maka harokatnya kita baca. Itu aturan hamzah wasal. Kalau dia berada di pertengahan suatu bacaan, maka harokatnya jangan dibaca. Misalnya kita sambungkan dari bismillahirrahmanirrahim ke alhamdulillah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillah. Mana fathahnya? Fathahnya enggak ada. Enggak dibaca karena ini adalah aturan dari hamzah wasal. Kalau dia berada di awal bacaan dibaca harokatnya. Kalau dia berada di pertengahan bacaan maka jangan dibaca harokatnya. Ustadz, ini enggak ada harokatnya. Kok antum munculnya harokat dari mana? Nah, nanti mempelajari tentang teori pembacaan hamzah wasal.
Yasumunakum su'al azab. Su'al azab ini lam dia disukunkan, maka jangan sampai diberikan qalqalah. Su'al azab. Enggak boleh kita baca su'al azab. Ini perlu berhati-hati. Karena huruf lam dia bukanlah huruf yang berhak untuk diqalqalahkan. Karena lam dia tidak punya sifat qalqalah. Sehingga perlu untuk berhati-hati ini. Biar nanti tidak muncul qalqalah, maka perlu untuk diberikan suatu teori trik. Apa diantaranya? Ditahan sedikit saja. Ditahan ujung lidah kita, tetap ditempelkan di tempat keluarnya huruf lam. Jangan langsung setelah nempel lam muncul kemudian langsung dibeginikan. Kalau begini nanti otomatis nanti akan keluar qalqalah. Su'al azab. Tetapi perlu ditahan sini. Su'al azab. Inilah yang disebut sebagai bainiyah. Sifat bainiyah. Orang-orang yang dia ini tidak memberikan suatu sifat kepada suatu huruf sebagaimana haknya, maka dia akan mengambil hak miliknya huruf lain. Di saat kita itu tidak memberikan sifat bainiyah pada huruf lam dengan cara menahan sedikit untuk mengalirkan sedikit suaranya, kalau sifat tersebut tidak diberikan dan langsung akan dibeginikan, otomatis dia ini akan mengambil sifat qalqalah. Karena kenapa? Karena kita ini ngomong kan menahan suara atau menahan angin-anginnya. Di saat angin ataupun suara dibuka kan tertahan di sana. Di saat langsung dibuka mendadak akan langsung ada suara pantulan. Kalau misalnya ada selang antum nyemprot nih. Di saat antum buntu selangnya, tekanan cukup keras saat dibuntu kemudian dibuka selangnya. Kira-kira akan bagaimana? Akan mancar dengan kuat. Pemancaran tersebut inilah nanti yang memberikan suatu efek qalqalah pada huruf lam yang seharusnya perlu untuk dihindari. Yasumunakum su'al azab. Ini kata azab, ini pun sepertinya ada huruf alif di sini. Sebelumnya berupa fathah. Ini bacaan apa kira-kira ya ikhwan? Bacaan ini bahan baku apa? Bahan baku mat. Pasti mat dia. Cuma nanti matnya mat apa? Tergantung situasi dan kondisi. Untuk keadaan semacam ini. Kalau misalnya kita berhenti pada huruf ba karena fathah waqaf, ba-nya sebelumnya berharokat, kemudian kita buat sukun karena waqaf, berarti sukunnya bukan sukun yang asli. Kalau sukunnya bukan sukun asli, maka sukunnya semacam disebut sebagai sukun yang arid. Yang arid terjadinya baru-baru saja karena faktor suatu sebab. Disukunkan karena waqaf. Kalau disukunkan karena waqaf, maka mat tadi itu disebut sebagai mat arid lisukun. Mat arid lisukun. Kalau sudah begitu maka nanti boleh dibaca 2 harokat, 4 ataupun 5 harokat. Su'al azab. Ataupun boleh kita baca pendek begini. Su'al azab. Jelas ya? Azab. Dibaca 2 harokat saja. Kalau itu bacaannya adalah mad arid lisukun. Tetapi di saat nanti kita wasalkan bacaan, otomatis huruf ba tidak disukunkan, maka nanti hanya ada satu pilihan, matnya mat tabi'i saja. Sehingga kita baca yasumunakum su'al azabi yudzabbihun. Ayo. Su'al azabi yudzabbihun. Ini kata azab nggak boleh dibaca panjang di saat misalnya kita wasalkan, nggak boleh kita baca begini. Su'al azabi yudzabbihun. Kenapa nggak boleh? Karena syarat untuk mad arid lisukun tidak terpenuhi. Jelas ya? Yudzabbihuna abna'akum.
Ini yu didommahkan dengan cara kita menyongkan bibir dan dia tipis. Yu nggak boleh yozab. Kalau yozabbihu ini kurang dimonyongkan nih, sehingga muncul yuzabbihun. Ayo. Ini huruf zal dia makhrajnya ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas. Antum keluarkan sedikit, ini kemarin sudah kita bahas, bisa bahas masalah wa idz najjainakum di awal ayat. Yuzabbihun. Coba. Kalau nggak dikeluarkan ujung lidah maka nanti terdengar suara yuzabbihun, bacaan yang salah. Makhrajnya salah merubah arti di sini. Yuzabbihuna abna'akum. Yuzabbihuna abna'akum. Ini bak disukunkan, tentunya dia bacaan qalqalah, perlu untuk dipantulkan di situ. Abna'akum. Ini kata abna'a pembahasannya sebagaimana kata su'a tadi itu, karena matnya adalah mat wajib muttasil. Jadi yang perlu untuk dipahami di sini ini untuk bedakan antara muttasil ataukah munfasil nanti bukanlah dari segi kita tulisnya secara nempel, enggak. Karena hamzah di sini tentunya dia enggak nempel. Nempel enggak di situ hamzahnya. Hamzah enggak nempel. Tetapi nanti standarnya adalah apakah dia bertemu dengan mat tersebut di satu kata ataukah di awal kata berikutnya. Tentunya ini perlu untuk mengetahui tentang bahasa Arab sedikit-sedikit. Abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ini hati-hati ini saat mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Kalau nggak hati-hati nanti akan ada unsur pengidghaman. Abna'akum wa ini hati-hati, ini sebagian ulama walaupun toh nggak semua ulama sepakat. Ini izhar yang paling kelihatan ini. Asyadu izharan, walaupun toh istilah ini nggak disepakati oleh semua ulama. Ini izhar yang paling izhar yang dalam keadaan begini. Biar kenapa? Biar nanti tidak ada unsur untuk pengidghaman dari mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Tapi inti di sini ini adalah bacaan izhar syafawi. Abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa yastahyuna nisa'akum. Ini huruf sinnya dia disukunkan. Huruf sin dia sukun, punya dia di samping punya sifat hamas. Hamas itu nanti angin mengalir. Ada angin mengalir enggak nih? Kalau tangan antum diletakkan depan, ada hembusan angin. Kalau ada hembusan berarti itu adalah sifat hamas. Apakah kalau Anda mengatakan ada suara mengalir? Ada suara mengalir berarti dia sifat rikhawah. Jelas ya? Berarti beda dengan model ba ini. Apakah suara mengalir? Tidak. Ini yang disebut sebagai syiddah. Untuk yang model sin seperti ini adalah suara dibuat mengalir. Sehingga di saat kita itu membaca maka perlu untuk dialirkan. Wa yastah. Qul a'udzu birabbin nas. Ada jelas ya? Ini yang disebut sebagai rikhawah. Perlu untuk diperlihatkan di sana. Wa yastahyuna nisa'akum. Ini pun huruf haknya pun sama, memiliki suatu sifat sebagian huruf sin tadi itu. Kemudian yastahyuna. Yuna di sini dipanjangkan dengan kata dua harokat karena dia bacaan mautobi'i. Kemudian nisa'akum pembacaannya sebagaimana su'al adzab sama abna'akum. Ini mungkin untuk atau kita selesaikan. Nah, selesai kita insyaallah.
Wa fi ini dia bacaan matabi'i karena ada ya sukun sebelumnya berupa kasroh. Maka mana ya sukunnya itu perhatikan setelah huruf fa itu ada huruf seperti huruf ya walaupun toh tidak ada titik atas ataupun bawahnya. Dan dia dalam kondisi sukun. Tahu ya dari mana? Adalah dari harokat sebelumnya. Kalau ada suatu huruf yang penulisannya seperti huruf ya dan tidak ada titiknya. Kalau sebelumnya fathah, maka dia adalah alif. Kalau sebelumnya kasrah, maka dia adalah huruf ya. Berarti dia adalah huruf ya di sini. Wa fi dua harokat. Wa fi zalikum. Ayo. Kata zalikum di sini dia bacaan matabi'i. Kemudian zalikum bala. Ayo. Mem sukun bertemu dengan ba, inilah yang disebut sebagai ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Naam, ikhfa syafawi. Di situ pun nanti perlu ada suara penahanan gunnahnya. Dia menempati level yang kedua. Beda dengan suara gunnah yang mem bertas ataupun bacaan idgham bi gunnah. Ini level yang kedua menurut sebagian ulama. Ada yang masuk di level yang pertama. Tapi untuk mudahnya membedakan adalah ini kita taruh level yang kedua. Berarti lebih pendek sedikit daripada bacaan idgham bi gunnah atau bacaan gunnah pada umumnya. Wa fi dzalikum intinya ditahan. Wa fi dzalikum bala. Jangan lupa yang kita monyongkan cuma kaf yang didomahkan, sedangkan mem yang ditahan tadi itu dia sudah dalam kondisi datar lagi pengucapannya biar kita. Wa fi dzalikum bala. Bala'um mir rabbikum 'azim. Kita sampai di sini mungkin ya ikhwah, ini masih panjang pembahasannya ini, sampai akhir ayat nih. Kita membahas tadi yang ingin Anda sampaikan, bahas untuk di apa tadi itu tentang masalah lafzul jalalah, yaitu tentang penulisan lafaz Allah. Lafzul jalalah ini kenapa kok dia itu penulisan di ejaan Al-Qur'an yang kita pakai saat ini kok tidak diberikan kode mat di atasnya. Ini terus terang baru pekan-pekan ini mendapatkan jawabannya. Terus terang baru pekan-pekan ini Anda mendapatkan jawabannya. Ini Anda dapatkan dari kitab di antaranya Tanbihul Ghafilin wa Irsyadul Jahilin. Tanbihul Ghafilin wa Irsyadul Jahilin. Ini di antaranya walaupun toh tidak secara panjang lebar. Termasuk juga dibahas sebagiannya oleh Al-Imam Abu Hayyan dalam kitab Al-Bahrul Muhit, dan juga disebutkan sebagiannya oleh Al-Imam Ar-Razi rahimahullah dalam kitab Mafatihul Ghaib, Mafatihul Ghaib. Jadi begini, ini di antara pendapat ulama adalah kenapa itu lafzul jalalah, yaitu Allah itu pengucapannya ataupun penulisannya kita sampaikan ada dari segi penulisan kok tidak ada matnya untuk ejaan. Kalau kita perhatikan ini tadi yang kemarin sudah kita tunjukkan itu yang nggak ada matnya dari segi penulisannya nggak ada matnya. Pertanyaannya kenapa kok nggak ada matnya dari segi penulisan, bukan dari segi pembacaan. Kalau pembacaan wajib hukumnya ada matnya. Dari segi pembacaan wajib hukumnya ada matnya. Cuma dari segi penulisan di sini nggak ada matnya. Ini kenapa kok bisa begitu? Kata para ulama, biar nanti tidak ada unsur keserupaan dengan kata allata. Dengan kata allata nama berhala. Kalau kita perhati misalnya kata allata di sini, ini afara'aitumul lata wal uzza. Di sini penulisannya ada matnya. Ada matnya. Diberikan kode berdiri. Ustadz, ini kan keserupaannya nggak ada. Kok dibilang keserupa bagaimana? Perhatikan,
bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW, ini tahun kemarin sudah kita bahas, sampaikan bahwa huruf-huruf Arab itu asal usulnya tidak ada titik bawah ataupun titik atasnya. Jelas insyaallah ya. Sehingga kalau misalnya kata Allah di sini dituliskan begini, perhatikan. Maka nggak ada bedanya dengan Allata yang model begini. Ada bedanya nggak? Ada bedanya nggak? Allata sama-sama, karena nggak ada beda antara titik atas sama titik bawah, nggak ada perbedaannya. Kalau nggak ada beda, kalau misalnya keadaannya adalah di zaman Nabi Muhammad SAW, maka nanti sedangkan tulisan Allah Subhanahu Jalalah itu penulisannya begini. Begini. Antara ini kalau misalnya diwakafkan ini, Allata diwakafkan penulisannya antara atas sama bawah. Kalau seandainya dibuat sama nanti dalam keadaan wakaf, antara atas sama bawah ini akan sama nanti. Allah. Nggak ada titik-titiknya. Ini ada unsur keserupaan dengan lafzul jalalah ini. Sehingga untuk membedakan, maka bagaimana? Yang lafaz Allata diberikan alif, diberikan bataan matnya dari segi penulisannya. Sedangkan lafzul jalalah dibiarkan tidak ada pembacaan ataupun tidak ada penulisan matnya. Walaupun toh dari segi pembacaan sama-sama ada matnya. Kemudian termasuk diantaranya adalah dari segi huruf ta'nya tadi itu. Berarti di sini ada dua hal. Yang pertama dari segi mat, dituliskan yang ada pada lafaz Allata, biar nanti beda dengan lafzul jalalah, yaitu lafaz ini Allah. Sedangkan dari huruf ta'nya, penulisannya tidak dibuat dengan huruf ta' yang dalam keadaan bulat, tetapi dibuat ta' dalam keadaan melebar. Biar nanti di saat misalnya wakaf tidak ada unsur keserupaan dengan lafzul jalalah. Insyaallah ya. Ini adalah alasan kenapa lafzul jalalah kok tidak ada huruf matnya dari segi penulisan yang ada di cetakan Al-Qur'an Arab Saudi ataupun ejaan standar Rasm Utsmani. Tayyib. Sekarang yang pertanyaan Pak Antum kemarin. Yang wakaflah, sebentar kita perhatikan. Mungkin antum pernah melihat tampilan Al-Quran yang model begini. Pernah melihat? Pernah melihat ya? Ini di akhir katanya ada wakaf. Ini Al-Fatihah saja lebih mudah insyaallah. Ini ada wakaf, padahal dia di akhir kata. Ar-Rahim dia juga ada wakaf. Termasuk juga mungkin ini dulu yang pernah berkecimpung, pernah menghafal Al-Quran, pernah mau melihat cetakan Al-Quran model begini. Ini kira-kira ada yang tahu ini kira-kira cetakan mana di Indonesia ini? Menara Kudus. Ahsantum. Ini adalah cetakan Al-Quran yang biasanya zaman-zaman dahulu sebelum banyak cetakan Al-Quran yang mudah tentang Rasm Utsmani yang telah distandarkan. Zaman-zaman dahulu sekitar tahun 70-an ini Kiai Haji Arwani rahimahullah, setelah beliau berhaji itu beliau memperbanyak cetakan Al-Quran versi ini, versi ini. Ini kalau antum perhatikan, ini adalah versi Al-Quran pojok yang pertama kali di Indonesia. Pertama kali pojok di Indonesia. Pojok bagaimana kalau antum perhatikan? Setiap akhir halaman itu dia akhir ayat. Tuh, akhir halaman dia akhir ayat. Ini digunakan untuk oleh para hufaz untuk ngafalin Al-Quran lebih mudahkan. Insyaallah ya. Sehingga ini disebut sebagai Quran pojok, dan ini adalah salah satu standar Al-Quran yang berlaku di Indonesia. Ada sebanyak 3 ini. Yang pertama adalah versi yang bahriyah yang model begini. Karena bahriyah ini yang nyetak adalah percetakan Kementerian Angkatan Laut Turki. Bahr artinya adalah laut.
Sehingga matba'ah bahriyah, cetakan angkatan laut Turki. Ini disebarkan di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 70, sekitar tahun 70-an, Kiai Haji Arwani, siapa namanya? Siapa namanya? Kiai Haji Arwani rahimahullah. Beliau memperbanyak cetakan ini. Kalau antum perhatikan cetakan ini pun sama, ada akhir lam di sana, ada waqaf lam di akhir ayat, padahal dia adalah di akhir ayat. Kemudian di sekitar tahun 74 ada Dewan Kerja Al-Quran namanya, kalau nggak salah, Dewan Kerja Al-Quran yang ada di Malang, itu meneliti tentang Al-Quran versi ini. Ini boleh untuk digunakan, cuma nanti dia hanya menerapkan satu kaidah dalam Rasm Utsmani. Sehingga 5 kaidah yang lainnya tidak digunakan. Kemudian diadakan standarisasi. Walaupun toh ini masih boleh untuk dipakai, walaupun toh dari segi ejaan nanti akan menemukan beberapa perbedaan. Di antaranya apa? Ini lafzul jalalah ini ada tanda matnya di atasnya. Ya enggak? Iya, paham insyaallah ya, ini satu poin. Poin yang berikutnya, kalau misalnya ditanya, ini tanda asal usulnya bagaimana? Kok ada lam di akhirnya? Ada lam di akhirnya. Ini ditadikan masalah sejarah ini. Kemudian Anda buka-buka lagi. Ini pun yang Anda bilang, ini diantara selama ini kalau ditanya, itu kenapa kok akhir Fatihah ataupun di sebagian ayat Al-Fatihah kok ada tanda lamnya, padahal dia di akhir ayat. Apakah kita nggak boleh untuk berhenti di sana? Biasanya jawaban yang Anda sampaikan sebagian yang Anda sampaikan kemarin. Apa itu? Nabi Muhammad SAW itu beliau di saat membaca Al-Quran berhenti di akhir ayat. Sehingga kalau Nabi Muhammad berhenti di akhir ayat, maka afdolnya kita menggunakan cara baca Nabi Muhammad. Sedangkan yang adanya tanda-tanda waqaf itu adalah hasil ijtihad para ulama. Kemudian anak buka-buka lagi nih kitab-kitab ini. Ini menemukan ya ikhwah, menemukan ada ulama di tahun 500 Hijriah. Sebentar. Ini ada Kitabul Waqfi wal Ibtida', dituliskan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Thaifur As-Sajawandi rahimahullah. Ini terkenal dengan nama As-Sajawandi. Anda dapat nama ini dari mana? Disebutkan oleh Dr. Aiman Suwaid rahimahullah tentang masalah waqaf. Ternyata tanda-tanda lam yang ada di akhir ayat tadi itu sebagaimana versi waqaf yang dituliskan oleh Imam As-Sajawandi rahimahullah ini. Imam Sajawandi rahimahullah. Allah alam kemarin Syekh Dr. Iman Suwaid beliau menyebut tentang apa? Pokoknya beliau menyebutkan nama Imam Sajawandi. Akhirnya anda nyari informasi, ketemu kitab ini. Kita perhatiin di halaman 125. Halaman 125. Ini al-alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada lam. Ada lam. Sebagaimana al-alamin juga ada lamnya. Kemudian ar-rahimi di sini juga ada lamnya. Sebagaimana ini ar-rahimi ada lamnya. Kemudian di maliki yaumiddin ini ada huruf ta'nya. Begitupun nasta'in. Nanti kemudian ada lam lagi di bagian kata mustaqim. Kalau kita perhatikan di bagian kata mustaqim tuh. Jadi kemungkinan besar cetakan yang versi semacam ini, termasuk yang di Indonesia, termasuk yang digunakan terjemahan ini, perhatikan terjemahan Al-Quran versi Indonesia, adalah di akhir kata ini. Di akhir ayat di akhir ayat. Termasuk mungkin sebagian di antara catatan di sini juga sama semacam ini. Ini kemungkinan Allahu a'lam ya, karena perlu untuk penelitian lebih lanjut lagi. Tapi secara lahiriahnya, setelah anak teliti dari awal ayat dari beberapa ayat yang ada lanya, ini merujuk ke persis sebagaimana dituliskan oleh Imam As-Sajawandi rahimahullah.
Ini kalau misalnya ditanya, ini kenapa alasannya beliau kok membuat suatu lam semacam itu? Begini ya ikhwah sekalian, bahwa dalam bahasa Arab antara sifat sama mausuf, antara suatu hal yang disifati dengan hal yang mensifatinya, itu adalah satu paket. Kalau dia itu adalah satu paket, maka jangan dipisah. Kalau misalnya suatu hal itu yang disifati kok berada di akhir kata, sedangkan sifatnya berada di awal kata berikutnya, di awal ayat berikutnya, maka otomatis aslinya ini adalah satu paket. Maka jangan dipisah dengan berhenti di sana. Paham arahnya? Sehingga perlu untuk diberikan la di sana. Jangan berhenti di sini ente. Karena kenapa? Antara sifat ini sama mausuf jangan dipisah. Jangan dipisah. Coba antum perhatikan saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ini lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah di sini lafzul jalalah. Dia adalah yang disifati. Rabbil alamin adalah yang mensifatinya, yaitu Allah yang menjadi Rabb seluruh alam. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, apakah dia sifat atau bukan? Adalah sifat. Sifat dari mana? Sifat dari lafzul jalalah, lafaz Allah tadi itu. Sehingga ini jangan dipisah ini. Untuk mengetahui bahwa dia jangan dipisah, Imam Sajawandi rahimahullah, udahlah, jangan berhenti di akhir kata tersebut. Faham insyaallah ya ikhwah? Jadi di sini ini disebutkan alasan-alasannya. Termasuk di antaranya nanti adalah apa? Al-mustaqim. Sekarang perhatikan ya ikhwah. Al-mustaqim. Ini kan ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb, mohon engkau berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan suatu nikmat. Ini al-mustaqimah, siratal mustaqimah, dia itu disebut sebagai suatu lafaz yang dibadali. Sedangkan badalnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Antara lafaz yang dibadali dengan lafaz yang menjadi suatu badal, itu pun satu paket. Sehingga jangan dipisah. Oleh karena itu beliau menuliskan di sini, lah, jangan berhenti di sini. Dan insyaallah ya. Tetapi kalau kita menggunakan afdhaliyahnya adalah tentunya kita lebih afdal mengikuti waqaf akhir ayat. Karena Muhammad SAW beliau selalu berhenti di akhir ayat. Ini kita sebutkan adalah sekedar untuk mengetahui alasannya kenapa istihad sebagian di antara ulama kok menuliskan la di akhir suatu ayat. Terus terang lagi, tadi ini adalah ilmu yang baru Anda dapatkan. Patut untuk disyukuri dan juga perlu untuk antum syukuri, dan semoga paham yang Anda sampaikan. Paham ya? Bisa nangkep insyaallah? Alhamdulillah. Naam. Iya. Kita juga dapatkan seperti sebelum wau ada doma. Naam. Kita tidak panjang. Iya. Mungkin kita suka ada dibingungkan dengan itu. Iya. Karena kita familiar dengan Quran yang biasa. Naam. Iya. Perhatikan harokat tanda waqaf, titik bawah ataupun titik atas, semua adalah hasil ijtihad para ulama. Hasil ijtihad para ulama. Kalau hasil ijtihad dimungkin berbeda-beda dari segi ngasih kode. Dan insyaallah ya. Oleh karena itu berhubung ini hasil ijtihad para ulama, untuk apa maksudnya? Untuk memudahkan para pembelajar Al-Qur'an. Orang mempelajari Al-Qur'an. Sehingga nanti berhubung ini adalah hasil ijtihad para ulama, maka sebelum kita baca Al-Qur'an, kalau seandainya kita belum terlalu familiar dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, belum terlalu banyak jam terbangnya, maka bagaimana afdolnya kita baca aturan-aturan baca yang mungkin dituliskan di bagian pendahuluan ataupun penutup penerbitan. Kemungkinan ada. Jelas insyaallah ya. Setelah kita mengetahui di sana, baru kemudian nanti akan tahu bahwa kalau misalnya ada suatu huruf nih yang kita baca Al-Qur'an yang untuk Arab Saudi misalnya, di atasnya nggak ada kode apa-apa, fathah nggak ada, kasroh nggak ada, dhammah nggak ada, maka dianggap bahwa dia adalah sukun. Itu yang pertama.
Kalau misalnya ada suatu huruf yang di situ ternyata ada kode bulat, bener-bener bulat, maka aturan Al-Quran Arab Saudi itu dianggap hurufnya nggak ada. Sebagaimana kata ulaika, U-nya dibaca pendek. Aturan ini nggak akan didapatkan di sebagian cetakan Al-Quran. Justru yang sebagian cetakan Al-Quran yang di Indonesia, untuk yang ulaika mungkin di atasnya kode, di atasnya wawu ada kode tanda, suatu tanda. Allah alam yang ini. Kita coba dulu. Jadi perlu untuk dibaca. Untuk aturan-aturannya. Di sini yang kata ulaika justru tidak ada kode apa-apa. Kalau nggak ada kode apa-apa aturan dalam Al-Quran ini berarti dianggap hurufnya nggak ada. Berarti beda dengan standar Al-Quran Arab Saudi. Jelas insyaallah ya. Jadi berhubung ini adalah hasil ijtihad para ulama, maka perlu untuk dicari referensi-referensi yang mungkin dituliskan di sebagian mungkin muqaddimah ataupun bagian penutup dari cetakan Al-Quran. Tapi nggak semua cetakan membersamakan itu. Karena kenapa? Karena mungkin mereka sekedar copy paste penerbit ini. Copy paste master Al-Quran, kemudian langsung dicetak, dicek baca-bacaannya tanpa memberikan suatu petunjuk aturan pakai dalam membaca Al-Quran versi tersebut. Jelas insyaallah. Sehingga kalau seandainya ada Quran induk di Indonesia yang mungkin dia menyertakan semua keterangan-keterangannya, penerbit-penerbit yang mungkin sudah penerbit senior, yang mungkin juga lajnah pentas Al-Qur'annya juga pertimbangan tentang menyertakan aturan-aturannya, mungkin niscaya itu lebih baik kalau seandainya memang ada. Allahu alam, mungkin perlu untuk dicari-cari. Paham salah ya ikhwah? Allah yubarik fik. Naam, afwan. Sudah insyaallah ya? Kalau di sini ini hanya ada keterangan tentang tanda sifir ini. Ada yang bulat lonjong, ada bulat bener-bener bulat. Sama transliterasi, sama diftong. Allah ibarik. Allah ibarik. Nah, Allah ibarik. Kita cukup misalnya ya. Kita sambung di pertemuan besok insyaallah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, setiap pekan sampai tanggal 20 Ramadan insyaallah. Kita cukup sekian, disimpan lagi pertanyaan untuk hari-hari berikutnya, jangan sampai habis nanti. Nanti dikebut hari ini, besok nggak ada pertanyaan. Kita cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau mau murojaah tentang tadi keterangan yang sampaikan tentang masalah waqaf Jawandi ataupun yang lain, nanti bisa melihat rekaman di YouTube Ma'had Mantabah insyaallah. Nanti kita upload.